Bunda. Kajian hati, tenangkan hatimu. Selanjutnya ada Putri Una. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Putri Una. Pekerjaan saya seorang disc jockey. Sebelumnya izinkan saya bercerita dahulu Pak Ustadz. Jadi sekarang ini saya ibu tunggal. Anak saya laki-laki umur 7 tahun. Saya pernah menikah namun hanya berjalan selama 4 tahun karena kita berbeda prinsip. Akhirnya kita bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan saya. Jadi sebelum menikah juga saya memang sudah berjuang untuk diri saya sendiri dan berbakti juga ke orang tua saya. Dan sekarang tambah saya harus menafkahi anak saya dari hasil pekerjaan saya sebagai seorang DJ. Sebenarnya DJ ini bukan termasuk salah satu cita-cita saya Pak Ustadz. Tapi saya ini memang sangat mencintai dunia seni. Nah di dunia DJ ini alhamdulillah saya bertemu dengan banyak orang yang baik. Juga dalam penghasilan saya juga meningkat. Dan saya sering dapat banyak saweran begitu Pak Ustadz. Ya, saya bekerja benar lillahi ta'ala untuk keluarga saya Pak Ustadz, untuk orang tua, untuk anak. Saya menyekolahkan anak saya di sekolah yang bagus, mengaji. Dan saya juga baru pulang umroh bersama keluarga besar dan anak saya. Dari sini tuh banyak obrolan-obrolan, omongan-omongan orang kepada saya mengenai saya pergi umroh dari uang penghasilan pekerjaan saya gitu. Nah ada kejadian waktu saya pergi umroh, saya naik bus dan bus saya itu kecelakaan Pak Ustadz. Nah pada saat sampai di Mekah saya naik bus ini bagus sekali Pak Ustadz. Saya sempat berseru dalam hati saya gini, wah alhamdulillah ya sekarang saya sudah mampu nih begitu. Pergi bersama keluarga, wah busnya bagus banget. Tapi gak lama dari itu bus itu kecelakaan Pak Ustadz. Dan saya harus pindah ke taksi, bahkan taksinya AC-nya pun gak ada Mbak Teh. Dan kita sempit-sempitan. Nah saya sempat berpikir, wah apakah ini teguran buat saya karena saya sombong sama diri saya barusan di dalam hati atau ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Saya pernah mendengar hidup yang baik itu berasal dari rezeki yang halal dan sehat. Dari situ saya juga pernah dengar cerita bahwasannya orang yang kaya raya hidupnya berkelimpahan namun memiliki anak yang tidak berbakti dan tidak soleh dikarenakan memiliki rezeki dari hasil yang tidak baik. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah dari hasil pekerjaan saya ini berkah untuk keluarga saya dan terutama juga untuk anak saya? Dan apakah kira-kira kejadian yang terjadi di Mekah soal bus itu adalah teguran atau hanya ujian semata? Bagaimana cara saya mengetahuinya? Terima kasih. Kak Una misal dalam kesendirian, merenung, berpikir bahwa sebenarnya ini bukan jalan yang saya inginkan. Pernah gak minta sesuatu sama Allah agar dipilihkan atau digantikan dengan pekerjaan yang lain begitu? Saya sudah pernah mencoba istiqoroh Pak Ustadz. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peka bagaimana cara bagaimana cara Allah memberi jawaban ke saya begitu. Jadi saya sedih Pak Ustadz kalau ada orang-orang yang bilang bahwasannya pekerjaan saya ini pekerjaan yang kurang baik gitu. Tapi nyatanya saya benar-benar selalu berdoa, ya Allah berkahi hamba dengan berkelimpahan, dengan rezeki yang baik, halal dan tidak berbahaya. Iya, Ahilman meyakini bahwa ada seorang ibu yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Yang semuanya serba berat, yang semuanya tidak mudah untuk bisa dilepaskan. Kalau ditanya apakah pekerjaan yang hari ini dijalani adalah pekerjaan yang baik atau tidak, tentu jawabannya kita tahu. Pekerjaannya memang sangat dekat dengan hal-hal yang rentan dan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi kita harus terus berusaha keras agar pelan-pelan kita bisa meninggalkan sesuatu
yang tidak baik dalam pandangan agama kita. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Keyakinan di hati harus terus kita tumbuhkan. Dunia ini tempat capek. Dunia ini tempat lelah. Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini penjara bagi mereka yang beriman. Kenapa? Karena begitu kerasnya dunia yang dihadirkan. Maka urusan harta ada 3 yang harus kita perhatikan. 1, sumbernya. 2, pengelolaannya. 3, dibelanjakan kemana harta tersebut. Jangan khawatir. Rizki itu sudah dijamin. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan sebelum habis sempurna jatah rezekinya. Kadang kita butuh keberanian untuk melepas sesuatu yang tidak baik agar Allah siapkan pengganti yang lebih baik. Untuk melepas itu kadang gak mudah. Memang berat. Apalagi kita merasa belum ada gantinya. Apalagi tuntutan hidup juga makin berat. Tapi Kak Una dan semua pemirsa yang sekarang lagi dilema untuk melepas yang tidak baik itu pelan-pelan. Bikin target, bikin batasan waktu. Harus sampai kapan? Agar nanti Allah mudahkan. Karena di antara orang yang akan ditolong oleh Allah adalah orang yang mau berhijrah di jalan Allah. Di antara orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mau berubah di jalan Allah. Jadi ingat, harus ada niat untuk berubah itu. Harus ada tekad untuk berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa AA? Iya, karena kita ingin yang kita bawa baik tumbuh dalam kebaikan. Betul? Mohon maaf, di antara akibat dari harta haram itu, harta haram tidak akan membawa berkah dalam kehidupan. Tidak akan tumbuh daging dari sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik. AA terkait dengan kejadian saya ketika umroh, kira-kira itu apa? Dalam hidup ini kita mengenal 2 hal. 1 ada yang namanya teguran, 2 ada yang namanya ujian. Teguran itu terjadi jika sebelumnya ada dosa atau kesalahan yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Maka namanya apa? Teguran. Tapi kalau ujian, jika seseorang berada dalam ketaatan dan Allah ingin meninggikan derajatnya dalam kehidupan. Tergantung kita lihat seperti apa. Karena Allah mengujimu 2 hal tujuannya. 1, menghapuskan dosamu. 2, mengangkat derajatmu. Dan ingat ya, ini jawaban buat kita, bukan buat orang lain. Jadi kalau ada orang yang bertanya sama kita, dia dapat teguran, kita bilang, ini mah kamu banyak dosa. Makanya istighfar gitu kan. Tapi kalau kita yang lagi dikasih ujiannya, iya lagi diangkat derajat saya. Jadi ini versinya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Dua-duanya untuk kita. Kalau kita merasa punya dosa sebelum ini, berarti teguran untuk kita. Tapi kalau kita berada dalam ketaatan, ini pun cara Allah meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan semua yang sedang dilema urusan rezeki, semoga Allah cukupkan rezekinya. Ada satu doa untuk Kak Una dan untuk semua pemirsa, agar kita dicukupkan dengan rezeki yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika
wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Doanya baca setiap hari Jumat ba'da asar. Doa ini agar kita dicukupkan dalam urusan rezeki. Mudah-mudahan Kak Una terus semangat dan insya Allah Allah akan mengarahkan kepada yang terbaik selama kita berjalan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Titik balik kehidupan aku itu saat aku punya anak sih. Jadi dulu aku tuh pribadi yang mungkin cuek, aku nggak terlalu dekat sama Allah. Aku masih main ke sana ke sini. Tapi sejak aku punya anak, aku tuh berubah karena buat diriku dan buat anakku juga. Aku lebih mendekatkan diri sama Allah. Setelah curhat sama Ustadz, aku lega banget karena jawabannya itu memang pasti aku harapkan dari orang yang benar-benar memiliki ilmu tentang itu gitu. Dan sebenarnya ikut kajian ini adalah salah satu keinginan aku, dan ini adalah kajian pertamaku. Semoga setelah ini aku bisa ikut kajian-kajian berikutnya. Oke, baik, kepada Mbak Yulia yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari Bogor. Saya mau sedikit bercerita. Saya punya anak yang berumur 7 tahun kurang. Anak saya itu dibilang super aktif. Jadi setiap hari itu dia itu pasti ada tingkah atau ulah yang memicu emosi saya meledak-meledak. Sebenarnya saya tidak mau emosi saya yang meledak-meledak ini sampai memukul. Sebenarnya itu hanya untuk mendidik anak saya supaya menjadi anak yang baik dan soleh seperti aturan rumah gitu ya. Jadi saya suka bersuara keras ke anak. Jadi mungkin anak saya juga akan ikut-ikutan saya karena melihat saya seperti itu. Anak saya itu bisa saya itu jika anak saya itu tantrum. Tantrum setiap apa yang dia inginkan itu dia pasti akan menangis tantrum sekeras-kerasnya. Sampai orang tua yang ada di rumah sebelah saya itu sampai menengahi anak saya supaya jangan gitu. Takutnya nanti anak akan dendam kepada saya. Menengahi boleh, tetapi jangan sampai membuat anak itu biasa berlindung kepada neneknya. Setiap saya akan mengajarkan tata cara dan lain-lainnya gitu. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kontrol emosi agar saya tidak meledak-ledak. Terus saya takut anak saya itu akan dendam gitu ke saya, terus akan menyalurkan kalau dia emosi itu ke teman-temannya atau ke siapa gitu, Ustaz. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah kita orang tua yang mungkin tidak tahu seperti apa karakter anak kita. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah kita orang tua yang tidak tahu kelebihan anak yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau Ahilman mungkin belajar ya untuk menghadirkan ilmu parenting berdasarkan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumus 3x7 mendidik anak.
0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. 15 sampai 21 didiklah anakmu seperti sahabat. Biasanya memang anak-anak 7 tahun ke bawah itu dalam proses yang cukup luar biasa. The golden age yang benar-benar harus benar-benar kita pastikan. Tapi dari sisi lain mungkin ibu coba lakukan 3 hal ya. 1, sering-sering mencium ubun-ubun anak. 2, sering-sering mengusap kepala anak. 3, sering memeluk anak. Dan yang paling penting doain. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita semua tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.